Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian harian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang Nabi Nuh yang saya ambil dari kitab Sirajut Talibin karya Syekh Imam Muhammad Ihsan Dahlan Al-Jamasi, bahwa sejarah perjalanan kehidupan Nabi Nuh adalah nabi keturunan ketiga dari Nabi Idris, yaitu Nabi Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Idris. Sementara Nabi Idris adalah keturunan Nabi Sis, dan Nabi Sis adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Nuh itu nabi keempat. Jadi Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, baru Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang umur terpanjang juga, yaitu 950 tahun umurnya Nabi Nuh. Nah, ketika banjir bandang diturunkan oleh Allah untuk membalas kekufuran kaumnya Nabi Nuh dengan menenggelamkan kaum-kaumnya, perlu diketahui bahwa kaum dan umatnya Nabi Nuh yang tenggelam itu adalah keturunan Qabil. Sementara yang selamat adalah keturunan Nabi Sis. Jadi ada dua umat yang kafir dan umat yang mukmin. Yang kafir itu seluruhnya keturunan Qabil, sementara yang mukmin itu keturunan Nabi Sis. Lah yang tenggelam keturunan Qabil, yang selamat keturunan Sis. Kenapa keturunan Qabil itu tenggelam semua? Karena seluruh keturunan Qabil itu seluruhnya minal ma'asi, jadi orang-orang yang ahli maksiat, maka Allah tenggelamkan. Maka ketika itu banjir bandang terjadi, umatnya Nabi Nuh yang selamat adalah orang-orang mukmin semua, sebab itu keturunan Nabi Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Falamastaufa Nuhul umrah, ketika Nabi Nuh sudah sampai puncak kehidupannya, di akhir kehidupannya, alladzi katapannahu lahu ja'a ilaihi malakul maut, ketika sudah Allah catat apa yang Allah catat di dalam Lauhil Mahfuz tentang ajalnya, bahwa ajal Nabi Nuh sudah mau tiba, maka ja'a ilaihi malakul maut, datanglah kepada Nabi Nuh malaikat Israel. Wa qala assalamu alayka ya Nabi Allah, salam sejahtera untukmu wahai Nabi Allah. Faqala wa alaikassalam, maka Nabi Nuh menjawab wa alaikassalam. Man anta faqad ar'atta qalbi bisalamika, siapa kamu, di mana kamu telah membuat aku gemetar dengan salammu dan wajahmu yang wajahmu tidak aku kenal. Siapa kamu? Karena jawab salam dari malaikat Israel itu juga salam yang menggetarkan, karena belum pernah mendengar suara seperti itu, sehingga Nabi Nuh gemetar menjawab salamnya malaikat Israel itu. Faqala ana malakul maut, saya adalah malakul maut Israel. Mahadal jaza ya Nuh, apa yang menyebabkan kamu gemetar seperti itu? Pucat pasti, mukamu pucat. Alam tasba' minad dunya ya atbalan nasi umrah, apakah kamu belum kenyang hidup di dunia, wahai manusia yang paling panjang umurnya? Faqala Nuh, maka Nabi Nuh menjawab, inna ma wajadtud dunya daron laha babani, sungguh aku telah menemukan dunia itu memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Saya sudah masuk satu pintu, yaitu pintu masuk.
dan berarti saya akan memasuki pintu yang kedua, yaitu pintu keluar. Tuma inna malakal mauti nawalu ka'san syarabid dunia. Kemudian malaikat Israel memberikan satu minuman. Melihat kondisi Nuh yang gemetar, pucat pasi, kasihan, malaikat Israel memberikan minuman satu gelas dari surga. Wa qala lahu ishrab min hadzal ma'. Maka Israel pun berkata, ishrab min hadzal ma', wahai Nuh, minumlah ini minuman dari surga. Hatta yaskuna ra'ub, sampai kamu tenang hatimu dari gemetar. Maka fana walahu fasyarabahu, maka diterima itu minuman dari malaikat Israel, diminum oleh Nabi Nuh dan diminumnya. Pada saat minum itulah, minum minuman dari surga itulah, kharra maita, Nabi Nuh terjungkal, sujud dan meninggal dunia. Sholawatullahi wassalamuhu alaihi. Sehingga Nabi Nuh meninggal pada saat minum air dari surga. Subhanallah. Saudaraku, ada pelajaran dari sini, bahwa yang pertama, sungguh mulianya Nabi Nuh. Minuman, tidak ada minuman terindah dan ternikmat kecuali minuman dari surga. Sungguh bahagianya Nabi Nuh, bahwa ketika ajal menjemputnya, Nabi Nuh sedang minum minuman dari surga. Betapa nikmatnya akhir hayat Nabi Nuh. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil adalah bahwa setiap manusia tidak akan merasa cukup hidup di dunia, tidak akan merasa kenyang hidup di dunia, tidak akan merasa puas hidup di dunia. Setiap manusia menginginkan hidup lama, hidup panjang, dan hidup mewah, dan hidup serba kecukupan. Itu sifat manusia. Jangankan kita, Nabi Nuh saja yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah, umur panjang 950 tahun. Toh demikian Nabi Nuh belum merasakan cukup. Sebab apa? Nabi Nuh merasakan bahwa tugas menyampaikan dakwah kenabiannya belum sempurna. Sebab apa? Sekian lama Nabi Nuh berdakwah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, dari usia 250 tahun diangkat menjadi rasul dan diperintah untuk berdakwah sampai umur 900 tahun. Nabi Nuh ternyata tidak banyak menghasilkan umat yang begitu menyenangkan. Tidak banyak umat yang beriman kepada Allah. Tidak banyak umat yang beriman kepada Nabi Nuh. Tidak banyak umat yang mengikuti ajakan Nabi Nuh. Bahkan keluarganya sendiri, istrinya dan salah satu putranya yang bernama Kan'an, itu pun tidak mengikuti jejak Nabi Nuh. Tidak mau diajak jalan yang baik, tidak mau diajak beriman kepada Allah. Sehingga bukan hanya keturunan Qabil saja yang tenggelam, tetapi salah keluarganya Nabi Nuh, istri dan anaknya yang bernama Kan'an pun tenggelam pada saat banjir bandang. Karena itulah pelajaran yang ketiga, barangkali di antara keluarga kita ada salah satu anak-anak kita yang soleh, dan ada salah satu anak kita yang barangkali tidak soleh. Itu memang fitrah manusia. Jangankan kita, Nabi Nuh saja tidak mampu mengantarkan putranya Kan'an di jalan Allah, di jalan kebenaran, yang pada akhirnya Kan'an meninggal dalam keadaan kafir. Istrinya pun meninggal dalam keadaan kafir. Pelajaran yang keempat pun kita ambil, bahwa bisa jadi suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Bisa jadi istrinya solehah, suaminya tidak soleh. Itulah kehidupan manusia. Inti dari pelajaran kali ini adalah, mari jadikan kehidupan kita, berapapun umur kita tetap berada di jalan Allah. Yang kedua, usahakan
keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kita ajarkan ilmu agama, kita ajarkan akidah agama, kita ajarkan kehidupan beragama, supaya anak dan istri kita berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manakala kita sudah mengajak istri dan anak kita di jalan Allah, kita ajarkan jalan kebenaran, jalan tauhid, jalan keimanan, namun manakala ada satu keluarga kita yang menyimpang dari ajaran agama, sepanjang kita sudah mengingatkan, mendidik, membina, mengarahkan, itu berarti kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga sudah gugur. Kewajiban kita membina anak-anak kita sudah gugur. Yang pasti kita sudah berusaha membawa anak kita dan istri kita di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian untuk kajian kali ini tentang Nabi Nuh yang dipanggil oleh Allah dalam usia 950 tahun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa. Mudah-mudahan saudaraku yang selalu aktif, rutin mengikuti kajian saya, mudah-mudahan diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilapangkan usahanya, dimusahakan usahanya, diberkahi kehidupannya, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmaninya, dan dibuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bi asma'ikal husna, Ar-Rahmanir Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Jabbar Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattarul Alimul Qadir Al-Basitul Khabidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir Al-Halimul Azimul Ghafurur Syakur Al-Aliyyul Kabirul Hafizul Muqidul Hasibul Jalil Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Al-Haqqul Wakilul Qawil Matin Waliyul Hamid Al-Musim Muti'ul Mu'idul Muhyil Mumin Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samad Al-Qadirul Muqtadirul Muqadir Akhir Aqwalul Akhir Al-Dhahir Batin Wal Muta'al Berdawabul Mutaqim Ra'afu Malikul Bidul Jalalul Kiram Al-Musyidul Jami'ul Ghaniyul Mu'minul Mani Al-Darul Nafi'ul Munadi Al-Baqil Walil Rasyidus Sabir Yassir umurana ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala kesulitan kami, mudahkanlah segala kesukaran kami. Wa aktsir amwalana ya Allah, berilah harta kami, harta semakin bertambah banyak, supaya kami menjadi orang-orang yang kaya hati, kaya ilmu, kaya amal, banyak bersedekah. Wa aslih auladana ya Allah, jadikanlah anak-anak kami soleh dan solehah. Warfa' darajatina ya Allah, angkatlah derajat dan kedudukan kami. Wafta' abwaaba fadlika ya Allah, bukalah pintu rahmat dan karunia-Mu. Hasil maqasidana wa qad jami'a hawaijina ya Allah, kabulkanlah, wujudkanlah hajat dan keinginan kami. Bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.